Dalam sebuah program televisi fiksi ilmiah Inggris yang diproduksi oleh BBC, Doctor Who, sekelompok ahli geologi memimpin tim pengebor yang tidak sengaja menggali terlalu dalam ke dalam tanah dan mengganggu ketenangan ras humanoid yang disebut Silurian. Makhluk reptil ini adalah spesies cerdas dengan teknologi maju yang telah menghuni bumi sebelum adanya manusia. Mereka bereaksi keras terhadap manusia, menciptakan kawah besar di permukaan bumi. Meski cerita ini adalah fiksi ilmiah, sejauh ini kita memang belum menemukan peradaban maju selain manusia di bumi. Namun pada tahun 2018, dua ilmuwan terinspirasi oleh cerita ini dan menerbitkan sebuah makalah berjudul Hipotesis Silurian. Mereka menjelajahi kemungkinan menemukan bukti dalam catatan geologi tentang adanya peradaban maju di bumi sebelum manusia. Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Hari ini kita akan membahas sejenak mengenai hipotesis Silurian. Menurut pemahaman umum, manusia dianggap sebagai peradaban maju pertama di bumi. Sejarah manusia merupakan rangkaian inovasi teknologi dan penemuan besar. Namun, benarkah pemahaman ini? Apakah kita benar-benar yakin bahwa manusia adalah satu-satunya peradaban maju di muka bumi? Persamaan Drake. Pada tahun 1961, astronom Frank Drake mengajukan persamaan Drake, sebuah persamaan yang digunakan untuk memperkirakan jumlah peradaban ekstraterestrial di galaksi Bima Sakti. Rumus ini dimanfaatkan dalam bidang astrobiologi dan pencarian makhluk luar angkasa yang cerdas, SETI. Perhitungan ini dirancang oleh Frank Drake, Profesor Emeritus dalam bidang astronomi dan astrofisika di University of California, Santa Cruz, AS. Terkait persamaan Drake ini, sebelumnya sudah pernah dibahas Mata Ketiga, jadi kiranya tidak perlu dibahas lebih lanjut lagi di sini. Sejumlah ilmuwan berpendapat bahwa jika kita menemukan bukti peradaban maju atau bentuk kehidupan lain di bumi, kita dapat meningkatkan akurasi perhitungan ini. Namun seberapa besar kemungkinan adanya peradaban maju lain selain manusia di bumi? Jika pernah ada peradaban maju di bumi lebih dari sekali, lalu dari mana kita harus mulai mencari buktinya? Penemuan baru kristal zirkon di Australia. Untuk memahami kapan kehidupan muncul di bumi, mari kita lihat bukti yang ditemukan dari proses penelusuran geologis. Sampai saat ini, diyakini bahwa kehidupan pertama di bumi muncul sekitar 3,8 miliar tahun lalu. Namun semakin dalam para ilmuwan menggali catatan geologi, semakin mereka mendapati bahwa kehidupan mungkin telah muncul lebih awal. Sebuah studi baru yang kontroversial menyatakan bahwa kehidupan mungkin muncul 300 juta tahun lebih awal dari perkiraan sebelumnya. Pada saat itu, bumi masih sangat muda. Bukti ini ditemukan dalam bentuk grafit kecil di dalam kristal zirkon berusia 4,1 miliar tahun dari Jack Hills, atau serangkaian bukit di Midwest Australia Barat. Tim peneliti menemukan bahwa grafit tersebut mengandung isotop karbon yang sesuai dengan ciri khas organisme hidup. Mereka berpendapat bahwa grafit tersebut berasal dari bahan organik yang tenggelam ke dalam mantel bumi saat terjadi tabrakan lempeng bumi. Ketika material tersebut mencair dan menjadi magma, karbon berubah menjadi grafit di bawah tekanan tinggi yang akhirnya terjebak dalam kristal zirkon. Jika hipotesis ini benar, maka kehidupan mungkin telah ada di bumi setidaknya sejak 4,1 miliar tahun yang lalu. Menurut pandangan konvensional, bahwa bumi pada masa itu adalah planet yang tandus dan panas, terus-menerus dihantam meteorit dan belum dapat mendukung kehidupan. Menurut pandangan tradisional, beberapa ratus juta tahun pertama setelah terbentuk, bumi adalah planet yang tandus, panas, dan tidak dapat mendukung kehidupan, serta terus-menerus dihantam oleh meteorit.
Namun, berkat informasi berharga yang terungkap dalam kristal zirkon dari Bukit Jack Hills, Australia dalam beberapa tahun terakhir, para ilmuwan mulai menyadari bahwa kondisi bumi di masa awalnya mungkin lebih ramah dan sesuai bagi kehidupan. Saat ini, para peneliti sedang berupaya mencari lebih banyak unsur karbon dalam kristal zirkon dari Jack Hills untuk melihat apakah mereka juga mengandung petunjuk biologis. Mereka berusaha memastikan bahwa penemuan grafit dalam zirkon ini bukan kebetulan dan berharap dapat menemukan kristal serupa dalam jumlah besar untuk mempelajari kehidupan awal di bumi. Setelah periode kemunculan kristal zirkon ini, diketahui bahwa kerak bumi pernah diluluhlantakkan oleh tumpukan asteroid besar hingga meleleh kembali. Jika saat itu ada kehidupan di bumi, perubahan lingkungan yang sangat ekstrim ini akan memusnahkannya. Fosil kehidupan paling awal berikutnya ditemukan di Australia dan Greenland, yang diperkirakan berasal dari sekitar 3,5 hingga 3,8 miliar tahun lalu. Setelah bumi kembali membeku pasca tumbukan asteroid, ini berarti bahwa kehidupan mungkin muncul kembali setelah kepunahan. Artinya, selama kondisi sesuai, kehidupan di bumi memang bisa dengan cepat memulai kembali. Namun para ilmuwan mungkin perlu memperbarui beberapa faktor dalam persamaan Drake untuk menghitung ulang kemungkinan munculnya kehidupan di planet yang layak huni. Tetapi menemukan fosil kehidupan awal sangatlah sulit, karena fosil-fosil ini sangat langka. Greenland dan Australia Barat adalah satu-satunya area yang tersisa di permukaan bumi dari periode tersebut. Namun sebagian besar jejak fosil awal telah hilang, membuat penelusuran asal-usul kehidupan di bumi menjadi sangat sulit. Inilah dasar yang melandasi hipotesis Silurian. Jika peradaban manusia hilang, hampir tidak ada bukti yang tersisa bagi penghuni baru bumi untuk menemukannya setelah 0,5 miliar tahun. Hal ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana kita bisa yakin bahwa manusia adalah peradaban teknologi paling maju pertama di bumi? Mengapa tidak mungkin bahwa jejak peradaban maju sebelum kita telah punah oleh siklus kerak bumi? Jika manusia bukan peradaban dengan teknologi maju pertama di bumi, maka ini akan mempengaruhi persamaan Drake dengan memperbarui kemungkinan munculnya peradaban berteknologi dan mengubah perkiraan usia peradaban tersebut. Meski terdengar seperti teori konspirasi, namun beberapa tahun lalu, ahli iklim NASA Gavin Smith dan fisikawan astronomi Adam Frank mengajukan hipotesis Silurian. Berdasarkan siklus kerak bumi atau siklus batuan ini, mereka bertanya apakah mungkin peradaban maju pernah ada di bumi sebelum manusia. Saat ini, Smith dan Frank belum menemukan bukti nyata dari peradaban seperti itu. Namun hipotesis ini menimbulkan pertanyaan, meskipun kita kekurangan bukti, bagaimana kita bisa memastikan bahwa peradaban lain yang lebih maju dari manusia tidak pernah ada sebelumnya? Jika pernah ada, berapa lama jejak mereka akan bertahan sebelum terhapus sepenuhnya oleh bumi? Bukti apa lagi yang masih bisa kita temukan untuk menunjukkan bahwa mereka pernah ada? Seberapa lama sebuah peradaban bisa meninggalkan jejaknya? Untuk memahami potensi bukti peradaban di masa lalu, kita bisa membayangkan bagaimana sisa-sisa peradaban manusia akan terlihat di masa depan. Manusia telah ada di bumi selama sekitar 300.000 tahun, tetapi dampak signifikan terhadap bumi baru dimulai sekitar 10.000 tahun yang lalu dan meningkat pesat dalam 300 tahun terakhir sejak revolusi industri. Jika manusia lenyap dari bumi, bangunan mungkin dianggap sebagai bukti paling jelas bahwa kita pernah ada. Namun, bukti ini tidak akan bertahan lama. Piramida telah berdiri di bumi selama ribuan tahun, tetapi tidak akan bertahan jutaan tahun ke depan. Semua kota besar yang dibangun manusia akan terkikis menjadi debu, tertimbun, hanyut, atau berubah menjadi gurun. Jutaan tahun kemudian, akibat pergerakan kerak bumi, kota-kota tersebut akan terkubur di dasar laut, menjadi lapisan sedimen yang dalam, lalu menjadi pegunungan, dan kemudian gurun lagi.
Banyak kota akan terseret ke dalam kerak bumi oleh aktivitas tektonik, dan di dalam mantel bumi, mereka akan melebur menjadi batuan baru. Ingatan geologis tentang karya-karya manusia ini akan hampir sepenuhnya terhapus. Setelah semua perubahan ini, apakah tanda-tanda yang ditinggalkan manusia masih akan tampak jelas di masa depan yang sangat jauh? Siklus mantel bumi menunjukkan bahwa segala sesuatu yang berusia lebih dari 500 juta tahun hampir pasti akan hilang. Anda mungkin akan berkata, bukankah kita bisa menemukan fosil dinosaurus? Memang, fosil dinosaurus yang tertua diperkirakan berasal dari sekitar 230 juta tahun yang lalu. Namun sebagian besar sampel geologis yang kita temukan saat ini berasal dari permukaan bumi yang berusia jutaan tahun, bukan ratusan juta tahun. Sampel-sampel tersebut masih ada di permukaan, tetapi kita memerlukan pengeboran mendalam untuk mencapai lapisan-lapisan lain yang lebih tua. Pada kenyataannya, dari lapisan-lapisan yang terbentuk 2,6 juta tahun yang lalu, kita hanya bisa menyelidiki sebagian kecil. Modernisasi kota saat ini hanya mencakup kurang dari 1% permukaan bumi. Jadi jika peradaban seperti kita pernah ada jutaan tahun lalu, jejaknya akan sangat sulit ditemukan karena geologi telah menghapus sebanyak bukti, termasuk kota dan benda buatan serta fosil. Kemungkinan tubuh makhluk hidup berubah menjadi fosil sangat kecil, sehingga kita hanya menemukan sebagian kecil dari fosil spesies yang pernah ada. Misalnya, dinosaurus hidup di bumi sekitar 180 juta tahun, dari 230 juta hingga 65 juta tahun yang lalu. Tetapi kita hanya memiliki sedikit contoh fosil mereka. Bandingkan dengan keberadaan peradaban manusia yang baru sekitar 10.000 tahun. Peluang meninggalkan fosil jauh lebih kecil. Bahkan era teknologi modern kita baru berlangsung beberapa abad saja. Meskipun kita bisa menemukan fosil T-Rex, kita akan sulit menemukan fosil yang spesifik dari periode tertentu. Jadi, apakah ada kemungkinan kita bisa menemukan jejak peradaban lain yang mirip manusia? Mencari jejak peradaban lain. Salah satu cara terbaik adalah meneliti lapisan batuan sedimen yang terbentuk dari endapan makhluk laut di dasar laut selama jutaan tahun. Dari batuan sedimen yang muncul di permukaan atau yang diambil dari pengeboran laut dalam, kita bisa menganalisis lapisan ini untuk melacak perubahan kimia laut, suhu, dan kandungan biologis. Hal ini memungkinkan kita untuk memperkirakan karakteristik global di masa lampau. Jika jejak manusia dalam 10.000 tahun membentuk lapisan sedimen, keseluruhan era manusia hanya akan menciptakan lapisan setebal beberapa sentimeter. Era industri mungkin hanya akan meninggalkan lapisan beberapa milimeter saja. Peradaban di masa depan mungkin sulit menemukan fosil manusia atau barang-barang buatan kita, tetapi mereka mungkin dapat mengidentifikasi lapisan tipis yang mencerminkan aktivitas manusia dalam catatan geologis. Saat manusia terus berkembang dan kota-kota meluas, jejak kita di lapisan geologis pun akan bertambah. Dalam ilmu geologi, zaman geologis merujuk pada periode perubahan signifikan yang tercatat dalam lapisan geologis. Kita dapat menyebut zaman yang didominasi aktivitas manusia ini sebagai Anthropocene, Anthropocene, atau zaman manusia. Faktanya, aktivitas manusia sudah meninggalkan penanda di lapisan sedimen baru, mirip dengan beberapa perubahan geologis besar jutaan tahun yang lalu. Untuk menilai apakah perubahan geologis sebelumnya mungkin berkaitan dengan aktivitas peradaban maju, kita bisa melihat cara manusia meninggalkan jejak di bumi. Beberapa penanda ini sudah ditemukan dalam sedimen baru. Pertama, aktivitas manusia menghasilkan banyak polutan industri seperti logam berat dan bahkan kimia, misalnya klorofluorokarbon, CFC, limbah pasca konsumsi seperti elemen tanah jarang dan plastik, serta pupuk nitrogen dan steroid dari pertanian skala besar. Selain itu, hilangnya habitat alami akibat aktivitas manusia menyebabkan kepunahan spesies,
Hal ini paling jelas terlihat pada lapisan sedimen dalam catatan geologis seiring dengan penurunan keanekaragaman hayati secara tiba-tiba. Namun pengaruh terbesar manusia adalah pada perubahan iklim. Masih ingat karbon dalam kristal zirkon Australia yang mungkin berasal dari organisme? Manusia melepaskan jumlah karbon yang jauh lebih besar. Sejak revolusi industri, sekitar 0,5 triliun ton karbon kaya isotop C12 telah dilepaskan ke udara. Kandungan karbon ini akan tertinggal di tanah dan lautan dan akhirnya tercatat dalam lapisan sedimen yang kini terbentuk di kerak bumi. Ini artinya, bagi peradaban biologis masa depan, menemukan jejak keberadaan kita di catat geologis mungkin tidak sulit. Jika memang ada peradaban maju sebelum manusia, maka dengan cara serupa kita mungkin juga dapat menemukan bukti mereka. Mencari bukti peradaban mirip manusia. Ada beberapa lapisan geologi di masa lalu yang diduga menandakan perubahan lingkungan bumi secara drastis. Beberapa lapisan ini mudah dipahami, seperti batas zaman kapur Paleogen yang tertarik dengan tabrakan asteroid yang memusnahkan dinosaurus. Namun ada fenomena lain yang sulit dijelaskan, seperti yang dibahas dalam hipotesis Silurian. Hipotesis ini mempertanyakan, apakah perubahan mendadak dalam catatan geologi mungkin disebabkan oleh peradaban biologis maju? Smith dan Frank, pencetus hipotesis Silurian, berfokus pada dua jenis perubahan mendadak di lingkungan bumi. Pertama adalah peristiwa peningkatan suhu yang terjadi sekitar 56 hingga 34 juta tahun yang lalu pada zaman Eosen. Peristiwa ini ditandai dengan kenaikan suhu global secara cepat, biasanya disertai perubahan signifikan pada rasio isotop karbon. Perubahan ini mengindikasikan adanya emisi CO2 yang cepat akibat pembakaran bahan organik. Saat ini, manusia memicu peristiwa serupa dengan emisi gas rumah kaca akibat perkembangan industri. Jadi, bisa jadi beberapa peristiwa pemanasan di masa lalu juga dipicu oleh faktor yang mirip dengan aktivitas kita. Jenis perubahan kedua adalah peristiwa anoksik laut yang terjadi pada periode Kapur dan Jura. Peristiwa ini menyebabkan penurunan oksigen di laut dan kematian massal makhluk laut. Saat ini, para ilmuwan memperkirakan peristiwa serupa sedang berlangsung. Peristiwa anoksik di masa lalu sering disertai dengan perubahan rasio isotop karbon, seperti yang terjadi sekarang. Jika kita menelusuri lebih jauh, sejak sekitar 500 juta tahun yang lalu, beberapa kali perubahan lingkungan bumi serupa terjadi, menunjukkan fenomena seperti yang kita amati sekarang. Semakin lama waktu yang kita telusuri, semakin sulit untuk memastikan penyebab di balik fenomena geologi tersebut. Ini memberi ruang bagi pemikiran kita bahwa mungkin ada peradaban maju lain sebelum manusia. Tentunya, hipotesis Silurian menghadapi tantangan tertentu. Misalnya, perubahan iklim alami juga dapat menghasilkan tanda-tanda serupa yang ditinggalkan oleh aktivitas manusia, seperti peristiwa pemanasan dan perubahan mendadak pada isotop karbon, hingga kepunahan spesies laut akibat anoksik. Penyebab alami seperti perubahan orbit bumi juga bisa berperan. Ledakan gunung berapi, misalnya, dapat menyebarkan banyak mineral dan logam ke atmosfer dan laut. Isotop radioaktif bisa berasal dari ledakan supernova terdekat, sementara jelaga atau lapisan partikel mungkin berasal dari kebakaran hutan atau dampak asteroid besar. Namun, beberapa pengaruh manusia pada lapisan geologi sulit dihasilkan oleh alam. Misalnya beberapa senyawa sintetis yang hampir tidak bisa terurai, seperti beberapa senyawa fluorida industri yang tidak memiliki sumber alami. Juga perubahan iklim di masa lalu tampaknya terjadi lebih lambat dibandingkan perubahan yang kita sebabkan sekarang. Jadi, jika kita menemukan perubahan mendadak dalam catatan geologi yang terjadi dalam skala waktu beberapa abad, bukan ribuan tahun, itu mungkin menjadi tanda adanya peradaban mirip manusia. Meskipun demikian, membedakan antara perubahan geologi akibat aktivitas manusia atau alam membutuhkan analisis mendetail tentang sebab
distribusi dan struktur lapisan geologi tersebut. Apakah kita sudah menemukan tanda aktivitas industri atau buatan dalam catatan geologi masa lalu? Sejauh ini belum ada. Namun, pencarian ini memberi kita arahan untuk mencari bukti peradaban biologis mirip manusia. Itulah nilai utama dari hipotesis Silurian. Seperti yang ditekankan Smith dan Frank, hipotesis ini tidak menyatakan bahwa peradaban mirip manusia adalah satu-satunya penjelasan untuk peristiwa geologi tertentu. Tujuannya adalah untuk memberikan panduan tentang apa yang perlu kita cari jika kita ingin menemukan bukti peradaban mirip manusia yang pernah ada di bumi. Hipotesis ini memiliki dampak mendalam pada pemahaman kita tentang posisi manusia di planet ini dan memberi wawasan tentang kemungkinan keanekaragaman peradaban di alam semesta. Ini bahkan dapat menjadi panduan untuk mencari jejak kehidupan atau peradaban di planet lain seperti Mars. Lebih penting lagi, membuktikan keberadaan makhluk cerdas yang setara atau lebih maju dari manusia di masa lalu akan memberikan kita perspektif baru tentang masa depan manusia dan mengingatkan kita untuk menghindari nasib yang hanya meninggalkan jejak singkat dalam catatan geologi. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.